Wadidaw, back to our channel. Jadi malam ini kita bakal bahas apa ya? Bahas film horor dan thriller yang menurut kita the best. The best ya. Jadi kami udah rangkum 13 film, men. 13 dan kita film. udah review langsung. Review semua juga untuk kalian. Kami udah nonton juga berdua. Pokoknya udah kami rangkum semua. Menurut kami kenapa film ini bagus dan wajib kalian nonton. Dan film ini bukan film yang udah pada terkenal gitu kayak Conjuring, The Nun, Insidious, Falak segala macam dan kawan-kawan. Itu kan semua udah pada tahu pasti kan, ya kan. Jadi ini 13 film yang mungkin kalian belum pernah nonton, tapi sebenarnya juga bagus. Kita rekomendasiin pokoknya. Iya. Wajib nonton, men. Benar, wajib nonton. Oke. Ikutin, geng. The Prodigy, sebuah film bergenre horor karya Nicholas McCarthy ini dibintangi oleh Jackson Robert Scott yang juga pernah memerankan Georgie di film IT tahun 2017. Film ini bercerita soal Sarah yang diperankan oleh Taylor Schilling yang prihatin dengan perilaku anaknya Maz yang diperankan oleh Jackson Robert Scott. Ia menduga ada kekuatan gelap yang merasuki Maz. Dia tumbuh dengan perilaku yang aneh dan mengkhawatirkan, seperti menangkap laba-laba hanya untuk dihancurkannya. Maz juga berbicara dalam bahasa Hongaria dalam tidurnya dan juga memiliki dua warna mata yang berbeda atau disebut heterochromia. Ada The Prodigy, baru banget nih 2019. Kita ada Prodigy, man, film baru 2019, nggak sih baru. Film ini tentang anak kecil. Gimana filmnya ya? Oke. Gimana ya? Film ini bagus, men. Bagus Karena karakternya mungkin. Karakternya bagus. Ide cerita yang aku suka. Ide cerita. Karena film ini apa ya? Anak kecilnya ganteng banget dan endingnya bikin bertanya-tanya juga. Penasaran banget film ini. Dan anaknya ganteng banget. Bagus film ini. Menurut aku ya, bagus. Oke. Bagus ya. Biasa aja mungkin. Bagus. Dia kurang suka, men. Aku yang suka film ini. Anak ini bagus, men. IMDb-nya 5.8. Kalau aku ngasih 9 untuk film ini. Poin. Aku suka anaknya. Kayak aku ganteng soalnya. Ya? Jangan lupa nonton. The Curse of La Llorona. Film ini didasarkan pada cerita rakyat Meksiko yaitu La Llorona. Kisah yang bermula saat seorang pekerja sosial, Ana Garcia, yang diperankan oleh Linda Cardellini, mencoba membantu seorang ibu yang dicurigai menyakiti anak-anaknya. Pekerja sosial dan anak-anaknya yang masih kecil itu terjebak dalam alam supranatural yang mengerikan. La Llorona terus meneror keluarga itu dan berusaha membawa anak kecil ke alam gaib. Oke, kita ada The Curse of La Llorona, The Curse of Corona. Nah, yang Curse of Corona ini. Jadi ini cerita rakyat Meksiko, arwah gentayangan apa sih? Pokoknya arwah pengantin yang suka gangguin anak-anak. Suka nyulik. Nyulik apa ganggu? Ganggu ya? Kok nyulik ya? Ayo. Diculik ya? Kalau ganggu, culik terus diajak ke alamnya. Diajak ke alam goib. Jadi ini di Meksiko ada cerita rakyat kayak hantu perempuan yang berparas seperti orang mau nikah itu. Suka sama anak-anak dan dibawanya sama dia ke alam goib. Kalau kita di Indonesia simpelnya itu wewe gombel, men. Ini jadi kita juga punya wewe gombel ini. Jadi versi Indonesia punya versi Meksiko ini La Llorona. Ya itu dah. Pokoknya kita wewe gombel, tapi lebih cantik. Wewe. Apa? Wewe gombel kan nggak ada pakai BH tuh. Kalau ini dia pakai bagus. Ya. Pakai baju lah. Banyak jump scare film ini. Oke. IMDb-nya 5.3, not bad. Film asuhan James Wan bagus kok ini. Not bad, man. Pet Sematari.
Novel horor Stephen King ini sendiri ditulis pada tahun 1983 dan kemudian diadaptasi menjadi film pertama kali pada tahun 1989. Kisah ini bermula dari keluarga Dr. Louis Craig yang diperankan oleh Jason Clarke dan istrinya Rachel yang diperankan oleh Amy Seimetz dan dua anaknya yang memilih tinggal di daerah pedesaan. Desa yang unik, jauh dari keramaian dan berada di tengah hutan. Namun, mungkin itu yang dicari oleh Dr. Craig. Keluarga ini tidak pernah tahu. Desa tersebut memiliki beberapa mitos yang masih dianggap tabu. Salah satunya adalah terkait dengan pemakaman massal. Sebuah pemakaman yang konon kabarnya mampu memberikan kehidupan setelah mati. Pet Cemetery. Awalnya aku pikir ini tuh film hantu kucing. That's why I'm interesting. Iya, filmnya covernya kucing, men. Aku pikir film hantu kucing. Dan kenapa dia mau nonton? Karena ada hantu kucing. Karena kan aku pecinta kucing, bukan karena ada hantu kucing. Sebenarnya bukan hantu kucingnya yang bikin serem. Yang bikin serem itu kayak ini film-film mitos gitu, kayak zaman di tempat mereka itu, aku nggak tahu di mana ini. Ada tempat yang kalau kuburannya itu dikuburin bisa hidup lagi. Siapapun, apapun dikuburin itu hidup lagi. Itu yang bikin nilai plus dari film ini, ide story-nya. Penasaran pokoknya. Penasaran. Endingnya juga lumayan biasa aja. Tapi worth it dinonton film ini. Good. IMDb-nya berapa ya? 5.7. Jangan nggak nonton, men. Yang suka film hantu kucing nih nonton nih. Kayak aku. Midsommar. Film ini bercerita tentang Danny dan Christian yang merupakan pasangan muda Amerika di ambang putus. Namun, sebuah tragedi pada keluarga Danny membuat mereka tetap bersama. Dalam masa sulit itu, Danny akhirnya memutuskan ikut bersama Christian dan 3 temannya yang lain untuk berlibur di tengah musim panas sekaligus merampungkan penelitian tesis Christian dan kawan-kawannya. Para aktor dan aktris yang bergabung diantaranya ada Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper, Wilhelm Blomgren, Archie McDew, Elora Trocia, Will Poulter, and Julia Ragnarsson. It's like another world. Midsommar. Yang film Midsommar, film tentang horor pada siang hari ini. Horor tapi siang hari, tidak ada hantu. Jangan takut Anda nonton film hantu ini, tidak ada hantu sama sekali. Gimana menurut kayaknya? Agak disturbing ya. Ya, filmnya ada 2 versi. Satu yang disturbing, satu yang dipotong cutscene-nya. Jadi nggak ada disturbingnya, dipotong. Tapi untuk sensor bukan dipotong. Sensor ya. Jadi kalau yang suka film disturbing, bagus film ini. Disturbingnya lumayan oke. Cuman aku nggak terlalu suka film disturbing. Dan yang bagus film ini, yang bikin penasaran sih karena mereka ritual-ritual nggak jelas itu ya. Iya, storyline-nya lumayan. Ide story-nya lumayan bagus dan ini ya, bertanya-tanya ya. Penasarannya parah banget, filmnya penasaran. Dan tujuannya apa? Tujuannya apa bener, dan dibalut dengan suasana kayak anjing. Parno banget suasananya, sumpah. Ini dia bikin suasananya asli kayak nggak enak banget suasananya. Yang pintar nih backsoundnya ini dipilih suara itu jelek kali no. Bener-bener kayak hati-hati otak kalian nanti kecuci ya. Iya, kayak otaknya lo bukan nyuci baju. Bener, film ini bagus. Jangan takut ada hantu. Cuman nggak enak aja perasaan nonton film ini. Siang hari semuanya. Oke? Nggak ada malam-malamnya. Ada dikit ada ya. Kayaknya nggak ada ya. Karena di sana tuh nggak ada malam. Iya. Siang hari terus. Alright, dan IMDb-nya 7.1. 7.1 geng. Lumayan loh, geng. Wow, tinggi gitu. The Possession of Hannah Grace. Film yang disutradarai oleh Diedrich van Rogen ini bercerita tentang Megan Reed yang diperankan oleh Shay Michelle, seorang mantan petugas kepolisian yang punya masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan rasa depresi yang tinggi dan bahkan harus masuk ke dalam pusat rehabilitas untuk mengatasi masalahnya tersebut.
Namun, Meghan harus bisa move on dari permasalahannya. Melepas statusnya sebagai polisi, Meghan kini menjadi petugas yang mengurus kamar mayat. Ada hal-hal yang tidak disukainya dari pekerjaan baru ini. Namun, Meghan harus tetap bertahan. Keinginan bertahan ini mulai memudar setelah ia bertugas memindahkan jenazah yang rusak berat. Oke, Hannah Grace, gimana ya menurut Kayang? Hannah Grace. Biasa aja. Sebenarnya filmnya biasa aja, men. Seram tapi karena dia ada di kamar mayat. Ngurusin mayat. Iya, film ini seram karena hantunya seram. Iya kan? Iya, hantunya seram. Hantunya aja yang serem karena itu, makanya kami masukin ke sini karena ceritanya itu biasa aja ceritanya. Sumpah biasa aja. Sama kayak otopsi, possession yang lainnya. Tapi iya. Ini karakter hantunya yang serem. Iya, karakter hantunya yang serem. Jadi dan itu lebih menarik. Menurut kami memang oke banget yang bikin hantunya ini, yang bikin film ini masuk ke rekomendasi kami. A Simple Favor bercerita soal dua sahabat, Emily yang diperankan oleh Blake Lively dan Stephanie, anak Henry, yang memiliki kepribadian berbeda. Emily yang fashionable hidup mewah bersama suaminya Sen yang diperankan oleh Henry Golding, sementara Stephanie adalah seorang single parents yang rutin ngevlog demi berbagai soal tips mengurus anak dan rumah tangga. Keduanya berkenalan dan menjadi akrab karena anak mereka belajar di sekolah yang sama. Kehidupan mereka semula berjalan normal sampai suatu hari Emily menghilang secara tiba-tiba dan meninggalkan pesan-pesan misterius untuk Stephanie. Ada A Simple Favor. Simple Favor 2018, Simple Favor. Ini menceritakan tentang dua keluarga ya. Ya, dua keluarga yang dibalut sangat drama. Banyak drama. Sangat drama film keluarga awalnya. Tapi ternyata film ini film thriller yang Plotnya memiliki ya plot ampun. twist kayak sampah. Twist banget. Gini plotnya. Pokoknya harus fokus nontonnya. Iya, tapi drama ini dia ringan yang bawaannya. Ringan, cuman Ngantuk. Memang ngantuk boy film ini, tapi bagus kok, endingnya bagus. Tapi endingnya oke banget. Oke banget, dan film ini lumayan untuk kalian yang mengisi waktu kalian pas corona ini bagus. IMDb-nya berapa? 6.8. 6.8 geng IMDb-nya. Film ini agak ngantuk tapi bagus, oke? Hereditary, film horor garapan sutradara Ari Aster yang kemarin tayang di sesi Midnight Sundance dan juga di Cannes Film Festival. Film Hereditary berkisah tentang Annie, perempuan tertutup dengan banyak rahasia yang mendapat banyak teror selepas ibunya meninggal. Ia hidup dengan suami dan anak-anaknya. Kedua anak mereka, Peter yang diperankan oleh Alex Wolff, adalah anak sulung yang ingin merasakan kebebasan di luar rumah. Sementara Charlie yang diperankan oleh Millie Shapiro adalah anak bungsu yang memiliki kepribadian unik dan berbeda dari anak-anak seumurannya. Keren Hereditary ya. Kayak apa sih? Gimana yang? Hereditary 2018. Jadi ini film horor serem yang menceritakan tentang anak kecil ya. Enggak. Ini film bagus banget film ini. Film ini benar-benar bagus, storyline-nya rapi dan agak freak juga filmnya. Serem filmnya kayak, dan tapi nggak ada hantunya nggak ada, dikit banget hantunya itu. Tapi kayak lebih ke main gitu mainnya, dan pemilihan karakternya oke banget. Tuh ada anak kecilnya jelek banget, serem banget mukanya, dan mainnya juga oke. Cocok ya dia peranin. Iya, perannya oke, bagus, dan ada sedikit satanisme di sini, dan
aku suka banget film ini karena endingnya menurut aku susah. Ini bagus endingnya, cuman agak gantung endingnya. Emang agak gantung ya? Ya nggak? Kayak masih ada kelanjutannya. Iya, agak gantung endingnya, cuman it's fucking good movie, man. Tapi jalan ceritanya so far good Dan lumayan mencekam, menegangkan. Filmnya bagus, benar-benar bagus. Anaknya jelek banget sumpah. MDb-nya Oh iya, 7.3 untuk Hereditary. Bagus, 7.3 tinggi, man. Oke, si nonton boy. Next. Film yang disutradarai oleh Jordan Peele berjudul Get Out ini dirilis pada 24 Februari 2007. Film ini diperankan oleh Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, dan masih banyak lagi. Get Out pun juga memukau banyak kritikus film sehingga mendapatkan review yang positif. Cerita berawal saat seorang fotografer berkulit hitam bernama Chris Washington, diperankan oleh Daniel Kaluuya, terpaksa menyetujui keinginan kekasihnya yang berkulit putih bernama Rose Armitage yang diperankan oleh Allison Williams untuk bertemu orang tua kekasihnya, meski Chris tidak yakin mereka akan menyambutnya dengan hangat. Get out! Gimana yang get out? Get fucking out! Gimana film Get Out? Good movie. Tadi dia good Unpredictable. Film bagus, worth it gitu. Terus dia tadi Emang kan nggak gitu? jadi ini film rasis yang dibalut rasisme, cuman thriller. Ya, ini bagus loh film ini. Kayak awalnya memang kayak film apa ini? Film tai nih aku bilang dalam hati aku. Ya apa sih, film apa sih? Tapi makin nonton storyline-nya oke banget. Storyline-nya bagus, dan dengan balutan rasisme itu dia bisa bikin banyak orang suka dengan film ini, Get Out. Ya. Review-reviewnya kan bagus. Reviewnya bagus. IMDb-nya berapa? Ya. 7.7 gengs. 7.7 Ben, tinggi loh ini. Bener. Filmnya tinggi banget. Oke. Mesti nonton. Oke. The Autopsy of Jane Doe adalah film bergenre horor yang memiliki durasi waktu 1 jam 39 menit. Film ini diproduksi oleh Global Road Entertainment yang dirilis pada tanggal 23 Maret 2017 di Rusia. Film ini menceritakan tentang seorang koroner yang mengautopsi mayat perempuan cantik tanpa identitas. Sebelum datangnya mayat tersebut, kehidupan Tommy Tilden dan putranya Austin berjalan dengan baik. Namun, masalah mulai bermunculan setelah datangnya mayat perempuan yang diberi nama Jane Doe. Di Amerika Serikat, nama Jane Doe atau John Doe menjadi nama fiktif yang disematkan bagi mayat tanpa identitas. Brown eyes. Kita punya The Autopsy of Jane Doe. Jane Doe. Ini tentang otopsi mayat ya. Ya, jadi filmnya otopsi gitu aku paling seneng dah, film otopsi. Jadi ini bercerita tentang horor. Bukan thriller. Kan kita ada 2 versi kan. Dan ceritanya apa? cerita horor tentang ya, mayat. Ini horor mayat. Dan kalau masalah apa yang kayak mayat-mayatan gitu, kami pengen seneng film-film mayat-mayat gitu. Bener-bener bagus film-film mayat itu. Horornya dapet dan bagus pokoknya ini. Jadi endingnya biasa aja Endingnya gimana? Ketebak nggak? Lumayan lah, bagus lah. Oh ditonton aja, nggak nyesel kok. Nih Mortit, Jane Doe bagus kok, not bad dia. Don't Breathe merupakan karya sutradara Fede Alvarez dengan Rodo Sayagues yang membantu dalam hal penulisan naskah. Film ini tayang perdana pada 26 Agustus 2016 yang berdurasi 104 menit.
Don Bradley berada dalam naungan studio produksi Ghost House Picture. Film bergenre thriller dan horor ini menceritakan kisah trio pencuri yang masuk ke rumah seorang pria tunanetra dengan harapan akan membawa pulang banyak harta. Namun, nyatanya orang tunanetra tidak bisa disepelekan. Who's there? Kita punya Don Bradley Don Bradley. 2016. Don Bradley. Masih fresh ya. Masih fresh ya. Aku suka banget film Don Bradley. Jadi Mengisahkan tentang apa? 3 pencuri. 3 maling. Jadi ini mau maling di rumah kakek-kakek. Rumah kakek-kakek yang buta. Tapi jangan salah. Buta kakeknya tapi. Buta-buta ini Tapi mantan tentara yang berbahaya loh. veteran dia. Kan kalau jadi maling ya pinter-pinter dikit lah. Masa kalah kan sama orang Iya, buta. jadi maling harus pinter lah. Tapi Jangan ini kayak yang pemain di sini nanti. sebenarnya Pokoknya maling, nonton aja. yang main sini pinter malingnya yang. Cuma mungkin lagi apes Lagi kali. apes dia. Bodoh memang. Aduh, gimana bagus film ini. Jump scare-nya lumayan loh filmnya aku ingat. Dan endingnya susah banget. Endingnya bagus. Endingnya Bagus endingnya. ketebak. Sedikit ketebak ya. Tapi bagus endingnya. Benar bagus endingnya. IMDb-nya 7.1. IMDb 7.1 geng. Nonton ya. Gone Girl 2014 bercerita tentang pernikahan Nick dan Amy ternyata tidak membahagiakan. Tepat pada hari ulang tahun pernikahannya yang kelima, Amy tiba-tiba menghilang. Hilangnya Amy menjadi pusat perhatian media. Pemeran Gone Girl diantaranya ada Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Kim Dickens, and Patrick Fugit. Gone Girl gimana ya? Gone Girl. Kok menurut aku, menurutnya gimana? Bagus filmnya men, filmnya bagus banget. Bangsat, film bangsat, bagus banget film ini. Plotnya twist banget, Plotnya twist banget. Endingnya nggak bisa dikira. susah ditebak. Susah ditebak, endingnya juga susah ditebak. Dan yang main juga bagus aktingnya. Ben Affleck yang dari Batman, dia juga mainnya bagus banget. Iya kan? Ben Affleck dan istrinya itu Yang aneh. aneh banget istrinya dan Kayak ngerjain suaminya ya. iya dia ngerjain. Intinya tuh di istrinya film sebenarnya. Jadi filmnya ini cari-cari tahu aja kenapa istrinya hilang dan dirangkum dengan lumayan bagus banget film ini. Oke, lanjut ya. Lu mesti nonton. IMDb-nya 8.1 ya, 8.1. Wow, Tinggi men, 8.1 untuk tinggi film. banget. Film Prisoners menjadi salah satu film bergenre drama kriminal misteri yang mendapat ulasan positif dari kritikus. Film ini secara keseluruhan menceritakan soal kasus hilangnya anak. Detektif Loki yang diperankan Jack Gyllenhaal yang memimpin penyidikan tidak menemui titik terang. Seorang laki-laki yang berada di dalam mobil yang didekati Anna dan Joy bernama Alex Jones, rupanya seorang dengan keterbelakangan mental. Hah, itu dia Prisoner. Gimana? Yang Oke, Prisoners nih film di tahun 2013. Lumayan lama ya. lama filmnya udah lama ya? 7 tahunan. 7 tahun Tapi loh. tetap oke loh. Tapi film ini bagus banget. Jalan ceritanya plot twist ya. Ya agak twist, endingnya agak susah ditebak. Tapi aku suka sama detektifnya. Si Loki Iya. yang main Jack Gyllenhaal. Si Loki yang bagus aktingnya itu bapaknya. Jadi ceritanya anaknya tuh hilang, diculik gitu. Jadi ada detektifnya nyari juga anaknya kemana, siapa yang nyulik gitu loh. Jadi bapaknya itu bagus banget aktingnya. Akting bapaknya bagus banget dan ini ya apa? Endingnya susah banget ditebak. Awalnya sih gitu, ngerasa kayak kemana ini anaknya kemana gitu loh. Kalian bakal penasaran. Masa? IMDb-nya berapa yang? 8.1. 8 man, tinggi banget. 8.1 John itu tinggi John, gila John. Harus nonton. Wajib. Oke.
Orphan adalah film psiko-horor tahun 2009 yang disutradarai oleh Jaume Khaled Sheridan, ditulis oleh David Leslie Johnson dari sebuah cerita karya Alex Mesh. Film Orphan dibintangi oleh Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabel Fuhrman, CCH Pounder, dan Jimmy Bennett. Film ini berkisah mengenai pasangan yang mengadopsi anak perempuan berusia 9 tahun setelah kematian anak dalam kandungan mereka. Fokusnya ada pada bagaimana ia berhasil melarikan diri dari rumah sakit jiwa di Rusia dan memanipulasi jalannya ke Amerika dengan berpura-pura menjadi putri keluarga yang telah lama hilang. Jadi gimana yang menurut Keyang? Film Orphan good banget. Good. Kalau aku Jalan ceritanya itu menegangkan dan tidak terduga-duga endingnya bakalan jadi kayak gini. Dari Orphannya film anak kecil ya. Anak kecilnya cantik man, cantik banget ya. Dan ternyata spoiler dong ayam. Hei, apa spoiler ya? Spoiler lah ya. Spoiler yang. Jadi Orphan ini psycho gitu ya, psycho horror, thriller. Jadi filmnya lumayan nge-twist ya, bagus banget ditonton dan jump scare-nya lumayan, nggak terlalu banyak jump scare ya, tapi menegangkan. Iya, dia nggak main di jump scare, jump scare-nya dikit banget. Menurut seingatku sih dikit ya. Tapi aku merasa lebih tegang nonton ini daripada nonton horor. Iya, jadi dibalutnya itu kayak lewat jalan ceritanya itu bener-bener kayak kerasa banget ya, kayak nggak enak banget. Ya biasa lah film thriller yang bagus emang kayak gitu kan. Jadi tidak ada jump scare sama sekali, tidak ada pornografi juga, semuanya bagus untuk ditonton film ini. Ini harus ditonton. Orphan untuk IMDb-nya 6.9/10. Ya cukup lah, 6.9 tuh tinggi. Good lah Good, untuk film horor. Iya. Thriller. Iya, untuk thriller 6.9 tuh tinggi loh daripada yang lain kan. Oke. Itu dia 13 film horor dan thriller 13 versi kita. 13 film horor dan thriller versi kita. Jadi menurut kalian yang mana sih yang paling oke? Yang paling serem dan paling nggak serem yang mana? Komen aja men, semua men, apapun itu. Dan semoga film ini bermanfaat. Rekomendasi kami bermanfaat untuk, karena kita udah review langsung iya, filmnya, kami udah nonton film dan ini memang semua. Bagus. Not bad film, not bad, good man. Filmnya bagus-bagus semua. Dan yang suka film hantu ya sama thriller. Kalau yang nggak suka film hantu, cari thrillernya aja. Kan ada tuh yang aku bilang nggak ada hantunya aja, tapi bikin dak dikduk gitu, bagus. Jadi kali ini Night Talk kita selesai di sini. Kita ngomongin tentang hantu-hantu ini, film-film ini. Sampai di sini aja, geng. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, semuanya. Semuanya ya. Awas ya. Masa. Dadah, good night. Good night.